Salam 24 jam. Selamat datang di podcast IDN Global Working Group Education. Podcast ini merupakan persembahan IDN Global dan kali ini kita akan berbincang untuk mengenalkan dekolonisasi. Saya Asri dari Inggris Raya akan mengantarkan podcast kali ini. Sebagai narasumber adalah Ibu Yus di Belanda. Dan sebagai teman ngobrol kali ini adalah Ibu Aileen di Inggris Raya dan Ibu Desire dari Finlandia. Ibu Yus, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Asri. Sebagaimana Mbak Asri sampaikan, kita akan membahas tentang dekolonisasi. Ada teman dialog saya saat ini, Bu Ailin dan Bu Desire. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apa sih pengertian dekolonisasi. Kalau teman-teman sekalian membuka di kamus KBBI, itu artinya penghapusan daerah jajahan. Tapi itu minim sekali ya. Sekarang kan artinya luas sekali, banyak juga referensi-referensi yang bisa dibuka. Tapi saya untuk kesempatan ini ingin menyampaikan dua dari pencetus teoris dekolonisasi. Yang pertama dari Latin Amerika, Hannibal Kihanyo. Di bukunya beliau itu menyampaikan kalau dekolonisasi itu membongkar kolonialitas. Dari apa sih kolonialitas itu? Yang beliau sampaikan itu dari pola kekuasaan yang di zaman sewaktu kolonialisasi itu yang masih um, di dipraktekkan atau masih kentara sekali setelah negara tersebut eh, terdekolonisasi fisik. Jadi contohnya Indonesia dari Belanda gitu. Jadi pola-pola ini beliau menyampaikan ada yang masih bercokol gitu di masyarakat atau di negara seluruhnya. Yang kedua, definisi dari Segor, beliau dari Senegal. Senegal juga negara jajahan Perancis lama juga. Beliau mendefinisikan tentang yang paling utama itu membongkar tradisi bawaan dari kolonialitas yang lebih menyerang seperti orang Afrika itu rendah, lebih inferior dari uh, ya dalam waktu di saat ini di konteks ini adalah Perancis. Jadi bagaimana dekolonialisasi itu membangun budaya atau identitas bangsa dulu untuk mendekolonisasi dari persepsi aku itu identitasku kayak gimana itu. Yang dua itu mungkin kenapa saya pilih karena di Indonesia sering sekali diskusi yang seperti ini ya. Untuk generalnya sekarang yang sering dipakai di dunia akademik itu membongkar nilai-nilai atau unsur-unsur kolonialisasi dan mengganti dengan unsur-unsur yang masyarakat tersebut lebih pas ya. Soalnya ada yang menganalogikan kalau kolonialisasi itu kayak baju. Jadi contohnya kasarnya orang Belanda ke Indonesia jual baju. Apakah baju itu kegedean atau kekecilan, itu harus masyarakat kita tuh harus dipas-pasin di baju itu. Jadi nggak ada yang S, yang M, yang L, yang XL itu nggak ada. Jadi kita butuh baju yang pas dengan ukuran kita. Yaitu ya analogi yang simple ya sebenarnya. Um, ya ya sekarang banyak sekali unsur-unsur yang lagi dibongkar dari di strata di pendidikan di museum yang saya kerjakan sekarang.
di museum di Belanda, museum kolonialisasi, juga dengan nanti diskusi tentang praktek apa sih dekolonisasi di museum. Kemudian mungkin teman-teman sekarang sering mendengar pengembalian benda-benda sejarah, benda-benda budaya, pusaka itu apakah masuk dalam apa ya pengertian dekolonisasi? Menarik sekali ya Bu ya, itu Eh, pengertiannya. Saya Ya. kebetulan minggu lalu saya jadi guru pengganti untuk sejarah. Ketika saya mengucapkan suku atau bukan suku, istilah Eskimo, tiba-tiba murid-murid kelihatan, loh kok saya masih menggunakan istilah itu gitu ya. Jadi sebetulnya sudah lama tidak diganti, tapi saya belum terupdate. Ini terima kasih sekali nih Ibu, jadi mengingatkan saya. iya benar, iya benar tapi menarik Bu Desire di museum ini di Belanda itu eh, pergerakan atau apa ya mendekolonisasi institusi museum itu gencar-gencarnya mulai sebenarnya di zaman pandemi kemarin. Di pandemi mungkin ada pencetusnya ya yang waktu itu ada Black Lives Matter di Amerika itu yang banyak tentang protes tentang rasialisasi itu orang museum juga kayak kebakaran jenggot jadi oh ini juga kita juga harus berbenah diri gitu jadi yang Ibu Desire sebutkan Eskimo itu ada proyek yang namanya World Matter. Kalau di Museum Leiden itu Nederlandse Indie itu tidak dipakai lagi. Oke, keren. Kalau di museum saya polisinelle aksi polisinel itu tidak dipakai lagi. Itu kan ada di zaman kemerdekaan itu kan ada militer ya, aksi militer ya kalau di bahasa kita. Kalau di Belanda kan bahasanya aksi polisi untuk kayak mengamankan wilayah gitu. Kayak emang dia menganggap wilayah waktu itu wilayah dia gitu. Jadi untuk orang yang nakal-nakal gini yang mereka sembunyi rampok gitu, itu harus ditertibkan itu makanya mereka sebenarnya polisi inilah aksi udah nggak pakai lagi Keren, keren, keren. Iya, kayaknya memang harus agak baca banyak karena setelah itu saya juga menemukan istilah Indian dan itu yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah tidak boleh dipakai lagi. Di Finlandia sendiri sih bahkan merek-merek coklat dan sebagainya itu semua diganti ya nama-namanya. Eh, Tidak lagi menggunakan nama-nama yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan pada saat kolonisasi, iya benar terjadinya kolonisasi. Eh, tapi kita juga mikir ya kenapa istilah itu digunakan terus kenapa istilah itu sekarang dipertanyakan dan juga dirubah kembali itu kan apa ya eh, kita butuh tahu gitu yang kayak contoh yang jelasnya di museum saya itu apa ya ada beberapa patung eh, itu semuanya dituliskan satu generik kayak patung pemujaan leluhur itu kan generik sekali kan dari objek-objek ini banyak sekali diangkut dari Indonesia. Tapi pengangkutan ini yang menjadi sekarang problematis. Soalnya di daerah-daerah tertentu di pulau-pulau Tanimbar, Pulau Kai itu dulu ada misionaris yang benar-benar aktif membakarin patung-patung tersebut. Tapi yang bagus itu dibawa ke Belanda. Jadi untuk di masyarakat kan dikasih tahu, oh ini loh apa voodoo lah, apalah ini pemujaan setan lah, ini nggak bagus
terus harus dibakar gitu. Ada seremoni pembakarannya, itu ada laporannya kan. Tapi tetap ada misionaris yang menyelundupkan atau membawa barang-barang ini ke Eropa. Nah, patung-patung ini masih di museum-museum sini. Jadi sekarang kalau museum itu sudah hati-hati ini dari mana, pasti ada namanya. Kalau yang dari Maluku itu ada namanya, kayak Leti, kalau dari Tanimbar itu Upulera, yang dari Nias itu Ado, dari Dayak itu Hampatong, itu jadi benar-benar ditulis. Terus juga dari sini ada kayak diskusi dengan masyarakat sempat di sana. Soalnya penulisan yang dibawa misionaris atau dibawa oleh antropologis waktu itu banyak memang ngomongnya sering dengan penerjemah. Pertama itu lost in translation ya. Jadi apa yang diungkapkan masyarakat tentang objek yang mereka Buddha pusaka sebenarnya ya, itu lost in translation lah. Kemudian pengertian yang karena bahasa kurang untuk penerjemahnya. Kemudian pengertian yang satu itu benar-benar teosentrik, yang satu itu mikirnya sebagai modern, ngelihatnya sudah asumsi ini bapak ini animisme banget gitu. Nah, jadi asumsi-asumsi tertulis semuanya. Nah, kalau sampai sekarang itu masih terbaca oleh peneliti atau mahasiswa sekarang, dia akan citasi aja langsung gitu. Tapi itu salah semuanya dari awal penulisan terus disitasi. Jadi itu kan ilmu yang bergulir terus. Itulah salah satu proses dekolonisasi. Jadi dekolonisasi itu harus menempatkan ilmu sesuai ilmu itu sendiri tanpa ada intervensi dari penerjemah, kayak dari pemikiran atau preferensi peneliti waktu itu. Itu salah satunya. Jadi memang sepertinya dengan pengalaman Bu Yus itu sudah mulai dilakukan ya di museumnya Bu Yus, bahwa yang saya dengar adalah kesadaran sudah ada gitu ya, dan ini sedang dibenahi, dibetulkan gitu ya. Dan saya jadi berpikir kalau untuk di tanah air gitu ya tentang dekolonisasi, saya jadi malah terpikir sekarang kok malah ada kebiasaan gitu juga ya, di mana kita sendiri yang seperti em, memakai kata-kata di saat ini Inggris gitu ya, sebagai kata-kata yang dipakai sehari-hari. Banyak orang yang kebiasaan makan makanan yang asing gitu ya. Jadi apa ya, menariknya itu sepertinya kita sendiri kayaknya ada proses kita menjajah diri kita sendiri supaya tidak apa ya, seperti dari negara lain itu lebih baik. Itu sih tambahan. Benar, iya. Ya, istilahnya keren Bu. Apa tadi, kita menjajah diri kita sendiri, kita mengkolonisasi diri kita sendiri. Rekolonisasi sendiri. Ya karena kalau kita saya pikir ya, kalau kita nggak sadar yang kita lakukan, yang kita itu bagian dari ini terminologi baru, rekolonisasi diri gitu, atau neokolonisasi itu masih juga kuat sekali. Contoh-contohnya saya mau balik ke Ki Hanyo. Ki Hanyo itu dia juga bicara kalau modernitas itu salah satu barang jualan kolonialisator.
Jadi kolonisator itu menjual, memberi contoh sebagai begini loh untuk menjadi modern. Jadi kamu harus dari pakaian, dari makanan, dari bahasa gitu. Jadi nilai-nilai ini tanpa tanpa apa ya? Soalnya lebih wah gitu, lebih mungkin kolonisator waktu itu punya mobil, punya gedong, rumah gedong, punya bajunya yang putih, yang bersih gitu. Kayaknya memang kalau bahasa sekarang anak muda apa Sultan gitu. Semuanya Ya. lebih bagus daripada yang kita punya gitu. Tapi memang kita sebagai harfiah ya untuk naluri itu ya pingin juga sesuatu yang kita tidak punya. Lah inilah yang salah satu Ki Hanyus sebutkan, itu yang harus kamu sadarin. Kamu itu membeli modernitas itu letterlek. Terus pasti dengan membeli itu pasti ada yang tereksploitasi. Contohnya kalau di masyarakat kita itu harus yang namanya harus ngikut zaman, harus punya sepeda motor, harus punya mobil, tapi tidak diimbangin dengan kewibawaan bahwa itu untuk ngikutin zaman, tapi tidak melihat lingkungan sekitar apa yang dikorbankan. Pasti ada yang race down the bottom, ada yang di sistem ekonomi itu kalau bukan diri sendiri atas ekonomi atau lingkungan yang terbebani dengan pemikiran modernitas ini. Jadi kayaknya ini ya Bu ya, karena kita juga berapa kali membahas ini, kayaknya yang diperlukan adalah sesuatu yang untuk penguatan diri ya. Penguatan diri menghadap ini, jadi cara berpikir gitu ya, yang critical thinking, jadi bukan hanya menerima tapi mempertanyakan gitu ya, kecocokan dengan budaya kita sendiri ya, kalau kita mau bicara misalnya tentang pendidikan gitu ya. Jadi, benar. Tapi menarik Bu Ailin tentang makanan ya. Iya. Itu kenapa makanan kalau makanan barat seperti pasta, roti itu kan refined ya, benar-benar tersaring. Sering kan banyak penelitian yang di First Nation di Kanada, Amerika itu, ketika mereka adopsi makanan itu 100% tanpa diet mereka yang dari apa ya, masyarakat tradisi sendiri, pelonjakan peningkatan penyakit degeneratif makin tinggi. Yaitu salah satu contohnya aja gitu. Tanpa ada kita nggak tahu apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kayaknya wah gitu, kayaknya harus makan ini ngikut zaman ini. Tapi pas nggak, cocok nggak dengan kita. Itu hanya tentang makanan. Bu, ini kan udah panjang sekali nih ya, udah panjang sekali. Artinya sudah berapa generasi ya? Sudah berapa generasi, saya aja udah ada 3, di bawah sudah 2 ya. Dan ibu saya sampai kakek saya masih lihat waktu saya sekolah gitu juga masih ada guru yang menggunakan kain. Sementara waktu itu kita kepingin menggunakan kain, tapi kayaknya gerak susah gitu. Jadi artinya apa namanya, tidak dalam pikiran ingin pragmatis organisasi gitu ya, tetapi kepraktisan saja. Nah ini kan makin ke sana sudah makin luntur itu, mungkin mereka sudah tidak tahu lagi yang sebelumnya. Jadi kalau mau kembali ke belakang juga harus mengulik-ngulik referensi yang dulu pernah ada gitu ya. Saya mau kasih contoh di museum juga, balik lagi ke museum. Menarik Bu, ya. Iya, bagaimana kita mengetahui apa sih yang cocok untuk kita gitu. Sedangkan artefak peninggalan kebudayaan kita itu dibawa ke sini banyak. Aslinya, yang aslinya kita punya ya. Iya, nah inilah
yang salah satu yang sekarang kan marak dengan pengembalian objek museum kan. Oke. Terus saya itu ada di video di museum saya itu komentar dari Indonesia seringnya, oh Bu, itu bendanya jangan dibalikin, nanti dikorupsi, nanti rusak itu. Jadi komentar itu, tapi lama-lama saya nggak baca itu banyak sekali tentang memang pro kontra pengembalian barang. Lah, pengembalian barang itu masyarakat kita masih memikir hanya sebagai objek benda. Tapi jangan lupa, sebagai praktisi museum, benda itu adalah buku kita, sekolah kita. Iya. Dulu yang namanya motif batik itu akan menginspirasi 1000 motif lainnya. Motif yang ada di kendi, itu satu kendi itu menjadi prototip di kendi di seluruh daerah. Jadi kita mikirnya, oh sekarang iPhone aja yang update gitu. Jadi ilmu itu kita bisa ngikutin. Tapi ilmu dari masyarakat kita, dari Nusantara dulu itu benda yang di-exchange, yang dibarterkan. Kenapa gamelan itu menyebar ke Bali? Kenapa gamelan itu menyebar ke Kalimantan? Di semua. Nah, itu sekolah yang masyarakat itu bisa. Nah, inilah yang saya balik lagi, kalau kamu ingin mengetahui cara pikir nenek moyang kita. Kenapa batik itu motifnya ini? Kenapa tenun itu motifnya kayak gini? Kenapa ikat itu motifnya dari Hinggi yang di itu? Nah, itu harus kembali, harus pulang. Dari sekolah buku-buku ini, itu akan menginspirasi kita untuk berkreasi lagi. Jadi sekolah itu bukan hanya buku. Kita harus ngerti kalau barang-barang itu Benda bukan itu hanya yang barang-barang tertulis itu. ya, Ya, jadi benda benda-benda tersebut. itu juga merupakan itu, Iya, merupakan buku. iya Materi, benar. ya. Kalau gamelan dulu itu, gamelan kan kalau komplitnya 72-an ya. Itu paling komplit yang ada di istana gitu. Lah itu selalu berpasangan satu sama lain. Tuh kenapa itu berpasangan? Terus kenapa kenong itu ada yang 5, ada yang 7, ada yang kenapa kok selalu dengan odd number? Ganjil. Terus kenapa dulu itu tidak pakai musical note? Lah kenapa inilah itu semua ada di barang. Nah, saya kalau di depo di museum saya itu ada sekitar 100.000 benda itu. Setiap saat saya masuk itu, kapan kamu pulang? Kapan kamu pulang? Pulanglah gitu. Soalnya di sini gak ada ahli menerjemahkan. Saya di museum itu cuma saya sendiri yang bisa baca pegon, baca Jawa. Tapi kan dengan 100.000 nggak bisa semuanya saya sendiri gitu. Tapi kalau pulang, tapi pulang tanda kutip ya, sekarang kan pemulangan masih disentralisasi di Jakarta. Jadi barang ini harus pulang ke daerah asalnya, ke budayanya masing-masing. Lah buku ini sebagai balik buku sekolah, School of Life. Nah ini salah satu pameran yang saya prakarsai 2023 kemarin, School of Life dari Nusantara. Bagaimana orang masyarakat kita itu cara pembelajarannya. Terus Jadi maksudnya kalau misalnya barang-barang itu dikembalikan, kemudian dibuatkan pameran dan sebagainya, generasi kita yang sudah yang di depan akan menggali lagi. bisa mengenali Benar. apa Soalnya penulisan budaya itu masih kuat, penulisan cerminan atau kacamata Belanda, kacamata kolonialisasi. Jadi kalau balik ke rumah itu akan inspirasi, oh begini loh, oh kenapa dulu
sesajen itu rupanya begitu. Kenapa ini? Kelompen itu motifnya. Soalnya art, kesenian itu benar-benar dari hati terdalam ya. Apa ya, untuk keindahan, terus untuk jadi saya melihatnya itu sering dari buku-buku Nusantara ini atau benda-benda ini itu mendidik masyarakat moralitas, berkemanusiaan, bagaimana bermasyarakat dari karakter. Dan kalau sekarang bandingkan saja kalau di sekolah kita belajar apa. Jadi ini dua ini yang kita bisa sandingkan. Kalau cuma kognitif aja gitu, aku lebih pintar daripada kamu. Tapi kalau disandingkan dengan kearifan lokal, dengan benda-benda yang nenek moyang kita juga hidup dengan harmoni, keselarasan, kemudian juga ramah dengan lingkungan. Inilah yang salah satu dekolonisasi. Betul ya. Jadi Ya. memang mungkin seperti di sekolah perlu ada ini ya, apa kayak meningkatkan ini cara berpikir. Kita kan bicara tentang generasi-generasi di bawah kita ya. Cara berpikir yang lebih ini ya, bertanya ya. Jadi mungkin dengan Curiosity apa ya, rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu rasa ya, ingin dan tahu sehingga ngorek-ngorek terus untuk ngorek-ngorek cari ya, tahu. dan mungkin bisa dimulai dengan itu ya. Ini kan critical thinkingnya ya, tapi disambungkan dengan kegiatan Bu Yus ya, eh, tentang benda-benda ya, benda-benda di museum gitu ya. Kalau anak-anak itu ada benda-benda yang dibawa ke kelas gitu ya, lalu eh, ada sesi di mana mereka bertanya gitu ya, Iya, yang dengan sendirinya mudah-mudahan akan melatih mereka untuk bertanya yang lebih mendalam gitu ya. iya, Ya, Mendalam dan mundur Bu ke asal usul ya, ke iya. iya. Mm-mm. untuk Lalu mereka nanya orang tuanya gitu ya. Mhm. Em, Soalnya benda-benda itu sering di homemade, pertama homemade ya, benar-benar mm, tanpa pabrik. Terus ada filosofinya sendiri. Kenapa itu lekukannya kayak mm-mm. kendi gitu ya? Kendi kita melihatnya oh kendi kayak gitu aja. Tapi kendi itu di Nusantara ratusan Macam-macam dan macam-macamnya. ya, dan ini Bu Terus, Yus, saya barusan yang terakhir saya di Bali gitu ya, Iya, di tempat teman itu ada kendi ya, ininya maksudnya adalah memang kendi tapi bentuknya sangat modern gitu Bu, mm, you know. Jadi unsur atau bentuk kendi yang dulu udah nggak kelihatan. iya, iya. Seperti anak saya taunya, oh itu kendi ya. Padahal itu buatan tahun abad 2001 gitu ya. Iya, iya. Em, jadi apa ya, maksudnya eh, ininya masih dipakai apa ya, keuntungan kendi ya, bahwa bisa airnya dingin ya. Tapi eh, yang ke belakangnya itu Iya. nggak kedapetan. Dan Cerita kendi itu aduh unik sekali. Ada beberapa buku tapi setelah saya di Belanda lebih sebenarnya pingin juga menulis. Em, eh, Bener-bener apa ya, kearifan lokal itu yang sampai sekarang terasa gitu. Dulu itu untuk petualang karena nggak ada public transport, nggak ada, kalau nggak ada kuda, nggak ada itu kan. Setiap rumah di depan itu ada kendi yang untuk disediakan bagi petualang. Nah itu contohnya apa kendinya beda dengan yang dipakai di rumah. Terus ada juga seremonial kendi yang dipakai untuk di perkawinan. Seremonial kendi yang ada di istana atau di rumah orang kaya. Jadi dari kendi-kendi itu pun kita bisa belajar banyak sekali. Jadi kearifan itu kenapa kita
Tapi yang ada apa ya, benang merahnya, kendi itu nourishing. Kendi kenapa itu kayak dari ibu gitu. Ada filosofinya kenapa bentuknya kayak payudara. Karena sebagai anak jadi setiap daerah punya kearifan sendiri-sendiri. Dari satu Menarik aja. tuh, Bu. Menarik. Nanti saya coba. Habis ini saya mau cek itu tentang Harus kendi, Bu. harus ke museum, Oh, harus ke museum. iya. Tapi sudah ada buku-bukunya ya, Bu, ya, tentang itu ya. Banyak Makanya ya pasti ya. ya, museum itu pemantik ya. Jadi di display-display itu untuk pengunjung melihat sesuatu yang bukan hanya reflektif tapi sometimes konfrontatif ya. Juga kadang, oh kenapa kok dijelasin kayak gini gitu. Nah itu memang tugas museum. Nah museum di Belanda, saya mau lebih sampaikan lagi, karena keharusan untuk dekolonisasi ini, jadi setiap lapisan dari bidang edukasi, dari bidang masyarakat, dari bidang kurasi sendiri, itu sudah harus memakai kacamata dekolonisasi ini. Sampai-sampai kalau kita kan di Belanda itu sering pertemuan museum itu ya, sampai ada perdebatan tentang apakah kita boleh menamakan museum itu museum etnografi. Museum etnografi karena museum etnografi ini benar-benar warisan zaman kolonialisasi. Lah, saya tahu kalau di Indonesia itu museum kebanyakan nggak punya uang fundingnya untuk mendekolonisasi itu masih ya butuh kesadaran lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi saya tuh sering mengundang yang mungkin pendengar saat ini yang tertarik dengan museum sini, hubungin saya soalnya di sini tuh punya barang yang mereka sendiri saya pun nggak tahu gitu. Nah kemungkinan museum daerah lebih tahu tentang ini. Lah kita ingin ada pertukaran gitulah, pertukaran ilmu yang di museum itu. Jadi museum masih sebagai tempat yang bukan hanya warisan kolonialisasi. Jadi memang harus benar-benar terbuka untuk umum, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, identitas kita gitu. Kalau kita melihat pernah nggak ke Museum Gajah? Pernah. Tahun lalu. Ada perhiasan yang dari abad 9 yang Wonosobo Treasure, harta karun Wonosobo yang ditemukan tahun 91, yaitu dibikin di abad 9 di Jawa. Kalau kita lihat itu kayak bikinan perhiasan sekarang aja gitu. Kok bisa gitu di Jawa perhiasan kayak gitu? Lah seperti ini itu kan bukan hanya pemantik ya. Jadi mikirnya inovasi waktu itu kayak gimana gitu. Di abad 15 mahkota dari Banten, Kesultanan Banten itu memakai teknik yang orang Eropa aja garu-garu kepala. Jadi barang-barang museum itu pemantik, kemudian Pemantik, kalau seseorang dilengkapi dengan rasa ingin tahu, curiosity, kemudian menggali, akhirnya kita sampai ke yang awal gitu ya, cerita-cerita di awalnya gitu. Banyak sekali contohnya. Iya, dan kayaknya sangat bisa menjadi contoh ya untuk bidang pendidikan gitu ya. Iya. Yang ini yang menjadi sorotan kita gitu ya, bahwa kadang-kadang sepertinya kita masih
dikolonisasi bukan karena penjajah ya, tapi kebiasaan ya Hmm, yang kita teruskan gitu ya, dan tidak berpikir lebih panjang. Jadi kalau ada kesempatan ya dan ada eh, sesuatu di depan kita yang bisa membuat kita berpikir, bertanya lebih banyak, berpikir panjang ke belakang gitu ya. Jadi melatih bukan hanya di di bidang melihat barang-barang ya, hmm, eh, seperti barang-barang museum, tapi juga di cara berpikir kita kalau iya, mendengar sesuatu gitu. benar. Kiranya gitu ya Bu ya. Iya, panjang sekali kita sebenarnya. Iya, tapi memang waktunya Nah, kali Iya, ya. ini Ya, saya keren. ingin menyampaikan setuju. dari tadi saya ngasih referensi dari luar. Dari Mm-mm. Indonesia sebenarnya banyak sekali buku-buku yang kita bisa apa ya membantu kita menyadarkan diri kita apa sih dekolonisasi itu. Dari bukunya Tale of Revolution-nya Abu Hanifah. Bu Hanifah Beliau Apa juga tale of apa Bu? Tale of Revolution. Tale of Revolution dari Iya, Ibu Ibu Hanifah. Hanifah, ya. Abu Hanifah. Oh, Abu Abu, Hanifah. Abu Abu. Abu. Iya, iya, Menteri Pertama Pendidikan itu. Ah, Kemudian perjuangan kita, Our Struggle dari Sultan Syaril. Jadi pemikiran itu sebenarnya banyak sekali sudah dikonseptualisasi oleh bapak-bapak negarawan kita ya. Em, Harus publikasi itu lebih lebih banyak lagi gitu. Seluruh buku tulisannya Pram, walaupun itu dari cerita ya, dari roman gitu, unsur-unsur apa sih dekolonisasi yang sebenarnya manusia baru, manusia yang bersih dari pemikiran atau nilai-nilai Belanda. Tapi dengan pendefinisian ini bukan berarti semua penilaian itu dirubah gitu ya. Tapi penilaian yang nggak cocok untuk kita. Mm-mm. setuju, setuju, setuju. Ada yang praktikal, yang bagus, cara belajar di Eropa juga bagus. Kalau bagus, kenapa kita nggak pakai gitu? Tapi ada dengan pola kekuasaan yang saya bilang tadi yang oleh Ki Hanyo. Kalau udah mayoritas sudah jadi penguasa, jadi semuanya jadi subjeknya gitu. Mm-mm. Itu Iya. kolonialitas sekali gitu. Hmm. Terima Setuju kasih, sekali. Ya, masih terima banyak. kasih Ibu-ibu, sangat-sangat menarik sekali. Kita akan lanjutkan bincang-bincang ini di podcast selanjutnya. Kita masih punya satu podcast lagi untuk dekolonisasi ini. Eh, Terima kasih Anda sudah mendengarkan podcast IDN Global Working Group Education ini. Kita bisa akan menemukan lebih banyak lagi cerita diaspora Indonesia kita dengan Ibu Yus, Bu Aileen, Bu Desire, dan Bapak Ibu lain di WG Education dengan mengikuti IDN Global di media sosial kami. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak Ibu. Sampai bertemu di perjalanan cerita selanjutnya. Salam 24 jam. Salam. Salam 24 jam.